Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Fistiawan, NIM 1931040042 dari jurusan Penjaskesrek kelas A, angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran diri. Langsung saja kita bahas materinya. Definisi kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya, seperti itu, dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri, dan mempertahankan pendapat atau sikap asertif, kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri atau kemandirian, kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang, dan menyenangi diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan atau penghargaan diri, serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa senang dengan potensi yang seseorang raih di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Mengutip dari penelitian Malika dalam jurnal psikologinya, Soemarno Soedarsono menjelaskan bahwa kesadaran diri merupakan perwujudan jati diri pribadi seseorang, dapat disebut sebagai pribadi yang berjati diri tatkala dalam pribadi yang bersangkutan tercermin penampilan, rasa cipta dan karsa, sistem nilai, cara pandang, dan perilaku yang ia miliki. John Mayer, kesadaran diri berarti waspada baik terhadap suasana hati maupun pikiran kita tentang suasana hati. Kesadaran diri dapat menjadi perhatian yang tak reaktif, tak menghakimi keadaan-keadaan batin. KH Toto Tasmara, kesadaran diri adalah kemampuan manusia untuk mengamati dirinya sendiri yang memungkinkan dia menempatkan diri di dalam waktu, masa kini, masa lampau, dan masa depan. Dengan kemampuan ini, dia merencanakan tindakan-tindakannya di masa depan. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri adalah salah satu ciri yang unik dan mendasar pada manusia, kemampuan untuk mengenali perasaan sebagai perwujudan jati diri, menjadi alat tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri, serta kemampuan manusia untuk mengamati dirinya sendiri. Secara umum, kesadaran diri menyebabkan orang mengevaluasi perilakunya berdasarkan standar dan melakukan proses penyesuaian untuk memenuhi standar. Perhatian diri menyebabkan orang membandingkan diri dengan standar seperti penampilan fisik, kinerja intelektual, kekuatan fisik, atau integritas moral. Manfaat kesadaran diri. Muhammad Ali Somali memaparkan manfaat kesadaran diri yang terangkum dalam 6 bagian, yaitu kesadaran diri adalah alat kontrol kehidupan. Yang paling penting dalam konteks ini adalah seorang mukmin bisa tahu bahwa ia adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan tidak melihat dirinya sama seperti hewan lain yang hanya memiliki kebutuhan dasar untuk dipuaskan dan diperjuangkan. Yang kedua, mengenal berbagai karakteristik fitrah eksklusif yang memungkinkan orang melihat dengan siapa mereka. Yang ketiga, mengetahui aspek rohani dari wujud kita.
ruh kita bukan saja dipengaruhi oleh amal perbuatan kita, tetapi juga oleh gagasan-gagasan kita. Yang keempat, memahami bahwa kita tidak diciptakan secara kebetulan. Dalam memahami manfaatnya, mekanisme proses alami manusia yang senantiasa mencari alasan bagi keberadaan hidupnya. Melalui kesadaran diri, perenungan, dan tujuan penciptaan, orang akan sadar bahwa pribadi masing-masing itu unik atau berbeda satu sama lain dengan satu misi dalam kehidupan. Yang kelima, manusia akan memperoleh bantuan besar dalam menghargai unsur kesadaran dengan benar dan kritis terhadap proses perkembangan dan penyucian rohani. Mengutip dari penelitian Malika dalam jurnal psikologinya, unsur terpenting dalam mekanisme kesadaran diri adalah nilai rohani dari pengenalan diri. Menurut Ali Solami, antara diri pribadi dengan Tuhan itu berhubungan erat. Maka seseorang akan lebih bias menilai diri secara objektif dalam mengatasi kelemahan dan kekuatan dirinya, bersyukur dan bersabar terhadap cobaannya. Ketiga, aspek-aspek kesadaran diri. Mengutip dari penelitian M. Kam dan Kaharis dalam jurnal psikologinya, kesadaran diri adalah berkesadaran mengenai proses-proses mental sendiri, mengenai eksistensi sebagai individu yang unik, atau mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan sendiri. Sedangkan kesadaran diri memiliki indikator mengenali emosi diri, pengakuan diri yang akurat, dan kepercayaan diri. Goleman menyebutkan ada 3 kecakapan utama dalam kesadaran diri, yaitu kesadaran emosi, mengenali emosi sendiri, dan pengaruhnya. Orang dengan kecakapan ini akan, yang pertama, mengetahui emosi mana yang sedang mereka rasakan dan mengapa. Yang kedua, menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan, perbuat, dan katakan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja. Yang keempat, mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran mereka. B. Pengakuan diri yang akurat. Mengetahui sumber daya batinia, kemampuan dan keterbatasan ini, orang dengan kecakapan ini akan, yang pertama, sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Yang kedua, menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari pengalaman. Yang ketiga, terbuka terhadap umpan balik yang tulus, bersedia menerima perspektif baru, mau terus belajar dan mengembangkan diri sendiri. Yang keempat, mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas. C. Kepercayaan diri. Kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Orang dengan kemampuan ini akan, yang pertama, berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan keberadaannya. Yang kedua, berani menyuarakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi kebenaran. Yang ketiga, tegas, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan tidak pasti dan tertekan. Keempat, faktor-faktor pembentuk kesadaran diri. Mengutip dari penelitian Malika dalam jurnal psikologinya, membahas pembentukan kesadaran, Suemarno dan
Swedarsono dalam model visualisasinya menggambarkan sistem nilai itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, refleksi nurani, harga diri, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cara pandang itu terbagi menjadi 2, kebersamaan dan kecerdasan. Perilaku terbagi menjadi 2, kemarahan yang tulus dan santun, keramahan yang tulus dan santun, ulet dan tangguh. A. Sistem nilai. Prinsip awal yang dibangun adalah manusia itu berfokus pada faktor-faktor non-material dan hanya bersifat normatif semata. Artinya, dalam prinsip pertama ini, unsur pembentukan kesadaran diri lebih mengarah kepada unsur kejiwaan rohani. Sistem nilai terdapat 3 komponen, yaitu refleks hati nurani dalam psikologi identik dengan introspeksi diri atau evaluasi diri, yaitu menganalisis dan menilai diri lewat data-data dan sumber-sumber yang diperoleh dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar pribadi, sehingga didapatkan gambaran pribadi. Harga diri. Mengutip definisi yang disebut dalam Kamus Ilmiah Populer, kata harga diri dimaknai sebagai martabat, derajat, pangkat, prestis, gengsi yang dimiliki seorang pribadi dan diakui oleh orang lain atau masyarakat terhadap status dan kedudukan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan diri dan penghormatan. Yang ketiga, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan jalan rohani yang ditempuh manusia untuk mencapai kesadaran terhadap diri. Takwa terhadap Tuhan diartikan dengan taat kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang B, cara pandang atau attitude. Attitude menjadi salah satu unsur pembentuk kesadaran diri. Di dalamnya terdapat 2 komponen pembentuk berupa kebersamaan dan kecerdasan. Yang pertama, kebersamaan. Sebagai makhluk sosial, unsur kebersamaan dan bermasyarakat harus ada dan tertanam pada setiap individu. Dalam upaya pembentukan kesadaran diri, unsur kebersamaan dengan membangun relasi yang baik dengan diri sendiri. Yang kedua, kecerdasan. Dalam upaya pembentukan pribadi yang berkualitas, terdapat landas diri yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai esensi ketahanan pribadi atau karakter yang kuat, yaitu kecerdasan hidup. C. Perilaku. Keramahan yang tulus dan santun adalah penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Artinya, orang lain mendapat tempat di hati kita yang termasuk kategori pribadi. Yang sadar terhadap diri pribadi adalah jika individu bersikap baik atau ramah terhadap orang lain. Dengan keramahan yang tulus dan santun, ulet dan tangguh, kreativitas dan kelincahan dalam bertindak, ditambah dengan kepemilikan jiwa yang pantang menyerah. Pertama, keramahan yang tulus dan santun. Pengertiannya adalah penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Artinya orang lain mendapat tempat di hati kita dan memasukkannya dalam pertimbangan baik kita sebelum melakukan tindakan yang mempengaruhi mereka. Yang kedua, ulet dan tangguh.
merupakan salah satu unsur pembentukan kesadaran diri terwujud pada suatu sikap diri, yakni ulet dan tangguh. Secara bahasa dimaknai dengan sikap pantang menyerah dalam berusaha, tangkas lincah, dan ceketan. Berdasarkan uraian di atas atau penjelasan yang tadi saya jelaskan barusan, selanjutnya yang dijadikan indikator pembuatan pedoman wawancara diri dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat Suemarno Suedarsono yang terdiri dari 3 faktor, yaitu sistem nilai, cara pandang, dan perilaku. Yang kelima, kemampuan dalam kesadaran diri. Daniel Goleman mengartikan kesadaran diri sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai, dan dampaknya pada orang lain. Lebih lanjut, Goleman menyebutkan terdapat 3 kemampuan dalam kesadaran diri, antara lain, yang pertama, kemampuan dalam mengenali emosi serta pengaruh dari emosi tersebut. Individu dengan kecakapan ini akan mengetahui makna dari emosi yang mereka rasakan, serta mengapa emosi tersebut terjadi, menyadari keterkaitan antara emosi yang dirasakan dengan apa yang dipikirkan, mengetahui pengaruh emosi mereka terhadap kinerja, serta mempunyai kesadaran yang dapat dijadikan pedoman untuk nilai-nilai dan tujuan-tujuan individu. Kedua, kemampuan pengakuan diri yang akurat meliputi pengetahuan akan sumber daya batinia, kemampuan dan keterbatasan diri. Individu dengan kecakapan ini menyadari kelebihan dan kelemahan dirinya, menyediakan waktu untuk introspeksi diri, belajar dari pengalaman, dapat menerima umpan balik maupun perspektif baru, serta mau terus belajar dan mengembangkan diri. Selain itu, individu juga menunjukkan rasa humor serta bersedia memandang diri dari banyak perspektif. Yang ketiga, kemampuan mempercayai diri sendiri, dalam arti memiliki kepercayaan diri dan kesadaran yang kuat terkait diri, harga diri, serta kemampuan dirinya. Individu dengan kecakapan ini berani untuk menyuarakan keyakinan dirinya sebagai cara untuk mengungkapkan eksistensi atau keberadaan dirinya, berani mengutarakan pandangan yang berbeda atau tidak umum, dan bersedia berkorban untuk kebenaran, serta tegas dan mampu membuat keputusan yang tepat walaupun dalam keadaan yang tidak pasti. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi kesadaran diri dari mata kuliah dengan materi kesadaran diri, dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga bisa dipahami. Jika ada kesalahan atau salah kata saya dalam menjelaskan atau ada kekurangan dalam PowerPoint saya, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan semoga apa yang saya sampaikan juga ini, sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.